1.000.000% saya siap dan saya pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun saya lawan. Bang Niko, izin. Ini kemarin kan ada desas-desus bahwa Hakim Eman Sulaiman yang menangani pra-peradilan Peggy sendiri kemarin katanya udah dilaporkan atau somasi oleh Rasman. Ya. Nah, ini infonya bahwa Abang akan menjadi kuasa hukumnya atau bagaimana nih Bang? Iya, masih desas-desus. Itu masih berita-berita ini ya. Tapi kalau misalnya Hakim Eman Sulaiman minta saya sebagai lawyernya, saya siap. Karena saya menganggap bahwa Hakim Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang turun dari surga, datang menjelma dalam diri Hakim Eman Sulaiman. Makanya saya justru berdoa supaya dia mendapat jabatan yang lebih tinggi lagi. Karena baru pertama kali terjadi di Indonesia. Saya berdoa supaya juga ada Hakim Eman Sulaiman yang lain seperti Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Oke, Bang, ini kan infonya kemarin juga beberapa waktu lalu Bang Rasman sudah bikin laporan ke Polda gitu, melaporkan Hakim Eman ini Bang gitu. Tentang kalau dia melaporkan Rasman, laporkan ke Polda itu lebih salah sasaran lagi. Lapor di Komisi Yudisial dia salah sasaran, apalagi di Polda. Ya jadi jangan ngawur lah. Itu. Ini kan soal Komisi Yudisial hanya mengadili etik, bukan soal putusan. Jadi iya, dipelajari dulu baik-baik lah, harus lari kemana laporannya. Dan saya kira nggak ada pelanggaran etik di situ. Apanya yang mau dilaporkan? Mau dikemarin? Bang, tapi emang ada rencana kalau seumpamanya Hakim Eman ini minta bantuan ke Abang dan Abang sendiri akan siap menjadi tim kuasa hukum? 1.000.000% saya siap dan saya pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun saya lawan. Alasannya apa aja? Alasannya kenapa Bang? Loh, beli orang adil, orang benar, orang jujur. Harusnya kita pelihara, kita jaga, harus kita lindungi, bukan kita hancurkan. Kalau ada orang yang seperti Hakim Sulaiman ini lalu dia menegakkan keadilan terus kemudian kita hancurkan keadilan itu, lah gimana? Apakah rakyat kecil, orang miskin, kuli bangunan tidak boleh mendapat keadilan di negeri ini? Dia melakukan hal yang benar. Dia sudah memutuskan. Dia sudah memeriksa perkara ini dan memutuskan secara seadil-adilnya. Dia periksa secara objektif, transparan, dan adil. Tidak ada yang tersembunyi. Lalu kenapa hal yang benar, hal yang baik tidak kita bela? Kan begitu. Nah, sempat ada komunikasi atau gimana Bang? Terkait kan kemarin sempat ada pelaporannya ya. Sampai hari ini saya tidak pernah komunikasi dengan Hakim Eman Sulaiman. Tetapi kalau misalnya mudah-mudahan beliau mendengar ini, lalu kemudian ya, tapi saya percaya sih perkaranya tidak mungkin naik lah. Karena tidak ada kesalahan di sini dan tidak ada pelanggaran etik di sini. Makanya saya mau beritahu bahwa Peggy Setiawan juga sudah tidak ada sangkut paut apa-apanya lagi dengan kasus Vina dan Eki terkait putusan ini. Dan putusan ini juga saya yakinnya 1.000.000% tidak akan diproses. Karena memang betul-betul tidak ada pelanggaran etik di situ. Bang, seberapa gergetes sih Bang ketika ada pihak lain yang melaporkan Hakim Eman dari pandangan Abang sendiri ya? Saya tidak greget. Rupanya saya minta supaya kita berlaku adil. Kita penegak hukum ini, praktisi hukum, advokat, baik polisi, jaksa, hakim, semuanya kan ingin mencari keadilan. Tetapi kalau ada hakim yang adil, hakim yang benar, hakim yang jujur, hakim yang transparan, lalu kita menjolimi, saya juga nggak terima juga. Pasti saya akan marah juga. Saya akan bela habis-habisan. Oke Bang. Tapi sejauh ini Bang melihat pemberitaan nih terkait Hakim Eman, Abang sendiri menanggapinya seperti apa Bang? Menyedihkan nggak sih dengan adanya kabar yang kemarin itu? Oh, kalau mendengar berita dia dilapor dan segala macam, hati saya menangis terus terang aja, karena seolah-olah
tidak boleh ada keadilan. Lalu kemudian salahnya Hakim Eman Sulaiman di mana? Ya kan? Kita sedih, orang benar dijolimi. Lalu apakah keadilan itu hanya punya orang kaya saja? Apakah keadilan itu hanya punya pejabat saja? Apakah keadilan itu hanya punya penguasa saja? Lalu kuli bangunan tidak boleh mendapatkan keadilan? Nah, ini kan sangat pilu, sangat sedih. Kita lihat orang-orang yang seperti ini. Kalau memang tidak mau lagi ada pra-peradilan, tidak boleh, hapus saja. Kalau kau nggak mau menghargai putusan pra-peradilan, hilangkan saja pra-peradilan itu. Ngapain ada pra-peradilan? Kan gitu. Tapi sejauh ini Bang Niko melihat sosok Hakim Eman seperti apa? Selain apa kinerjanya ya? Sejak dari awal saya mengenal beliau, waktu awal persidangan saja, lihat dari wajahnya beliau aja, wah ini hakim yang baik, hakim yang ramah, dan beliau sangat adil. Ketika beliau memimpin persidangan, dua-dua diberikan kesempatan yang sama. Waktu kita replik duplik, semuanya dikasih kesempatan jam yang sama. Saya bilang ke teman-teman, pasti permohonan kita dikabulkan. Karena kita bela orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Begitu. Jadi ini benar-benar bukan mengada-ngada atau dibuat-buat, tapi memang dia hakim yang baik. Makanya saya bilang itu adalah malaikat yang turun dari surga menjelma dalam kehidupan Hakim Eman Sulaiman ini. Oke Bang, mungkin update PG katanya mau ke Bali, itu agendanya seperti apa?